Kali ini kita bakal coba bedah salah satu bentuk paling dasar sekaligus paling sempurna yang ada di alam semesta, lingkaran. Oke, kita langsung aja ya. Coba deh lihat 4 bentuk ini. Menurut Anda, mana yang paling beda dari yang lain? Pasti udah nebak kan? Jawabannya lingkaran. Tapi yang lebih seru itu pertanyaannya, kenapa sih dia beda banget sama yang lain? Nah, ini dia rahasianya. Simple banget. Setiap titik di pinggirannya itu jaraknya persis sama ke titik pusat. Cuma itu aturannya. Oke, aturannya simple, tapi gimana cara ngukurnya? Yuk kita mulai dari bagian paling luar dulu, kelilingnya. Tapi kan ini jadi masalah. Gimana coba cara ngukur garis melengkung pakai penggaris lurus? Nah, ini yang bikin pusing para matematikawan zaman dulu. Tapi untungnya mereka nemuin satu trik yang wah jenius banget. Ternyata begini, kalau kita ukur keliling lingkaran apa aja, mau besar, mau kecil, terus kita bagi hasilnya sama panjang diameter atau garis tengahnya, hasilnya itu selalu sama. Angkanya itu terus. Dan angka ajaib itu, ya pastinya kita semua udah kenal. Itulah pi, yang biasa kita tulis pakai simbol Yunani, pi. Nah, ini poin yang paling penting. Pi itu bukan angka ngasal loh. Pi itu kayak DNA-nya lingkaran. Sifat fundamental yang ada di setiap lingkaran tanpa terkecuali. Oke, kelilingnya udah beres. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Gimana cara kita ngitung luas atau area di dalamnya? Masalahnya sama lagi kan? Nggak bisa kita pakai kotak-kotak buat ngukurnya. Jadi kita butuh satu lagi trik visual yang nggak kalah cerdas. Coba deh bayangin, kita potong lingkaran ini jadi irisan-irisan super tipis, kayak pizza. Terus, irisan-irisan itu kita jejerin selang-seling atas bawah. Dan, tada, lihat deh bentuknya. Makin banyak irisannya, makin mirip sama jajar genjang kan? Nah, ini kuncinya. Kenapa? Karena kalau jajar genjang, kita udah jago banget ngitung luasnya. Coba kita lihat ukurannya. Tingginya, ya itu kan sama aja kayak jari-jari lingkaran tadi. Terus alasnya. Nah, alasnya itu setengah dari keliling lingkaran. Kenapa setengah? Soalnya setengah pinggiran pizzanya ada di bawah, setengahnya lagi di atas. Nah, sekarang tinggal kita kaliin aja. Luas jajar genjang kan alas kali tinggi. Dan jadilah rumus yang kita kenal pi r kuadrat. Wah, ternyata logis banget ya. Nah, karena sekarang kita udah pegang kode rahasia buat satu lingkaran utuh, ngertiin potongan-potongannya jadi gampang banget. Oke, kita kenalan sama istilahnya dulu ya. Potongan pinggirannya itu namanya busur. Terus, potongan area yang kayak irisan pizza itu namanya juring. Nah, ukuran busur sama juring ini tergantung sama satu hal. Seberapa besar sudut yang ada di tengah-tengah. Logikanya itu sederhana banget, ini yang keren. Coba lihat, kalau sudutnya 90 derajat, itu kan berarti 1/4 dari lingkaran penuh, ya kan? Ya udah, berarti panjang busurnya juga 1/4 dari keliling total. Luas juringnya, ya 1/4 dari luas total juga. Semuanya cuma soal perbandingan aja, gampang kan? Dan ini semua bukan cuma teori matematika di buku loh. Cetak biru ini benar-benar dipakai buat ngebangun dunia di sekeliling kita. Rumus buat ngitung juring tadi, itu rumus yang sama persis yang dipakai insinyur buat ngerancang tikungan jalan atau bundaran raksasa, kayak bundaran HI di Jakarta misalnya. Dipakai juga buat bikin lapangan atletik. Contohnya, area pendaratan ditolak peluru itu kan bentuknya juring. Nah, ngukurnya pakai rumus yang sama biar adil dan sesuai standar. Bahkan, arsitek juga pakai ini buat ngerancang taman-taman kota yang keren. Semua jalur setapak yang melengkung, area rumput yang bundar, itu semua dihitung pakai formula yang barusan kita bahas. Jadi, keren banget kan? Cuma dari satu aturan simple di awal dan satu angka ajaib, pi, kita dapat satu set toolkit lengkap buat ngukur dan ngebangun apa aja yang bentuknya lingkaran. Cetak birunya emang simple, tapi dampaknya luar biasa, ada di mana-mana. Geometri lingkaran ini benar-benar jadi alat yang super ampuh buat berkreasi. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, kira-kira apa yang mau kamu bangun pakai toolkit ini?